Oke, kali ini Ibu akan lanjutkan mengenai satu lagi masih tentang mutasi kromosom, yaitu perubahan jumlah kromosom ya. Nah, untuk perubahan jumlah kromosom di sini dibagi menjadi dua. Ada perubahan set dasar kromosom dan juga perubahan sebagian dari set dasar kromosom. Mari kita lihat. Jadi untuk ploidi di sini atau perubahan jumlah kromosom dibagi menjadi dua. Yang pertama ada euploid dan yang kedua ada aneuploid. Untuk euploid ini merupakan perubahan set dasar kromosom. Sedangkan aneuploid ini merupakan perubahan sebagian set dasar kromosom. Begitu. Oke, kita bahas satu per satu. Ya, di sini kita bahas dulu yang pertama yaitu euploid. Nah, euploid. Kalau kita artikan per kata, eu di sini artinya sesungguhnya. Ploid perubahan, jadi perubahan sesungguhnya, jadi total yang berubahnya. Nah, individu yang mengalami euploid di sini disebut dengan ploidi, gitu ya. Oke, atau disebut dengan poliploidi. Nah, gitu. Jadi misalnya di sini perubahan set dasar kromosom misal ya. Nih, di sini dicontohkan misal, nah, atau sebelum ke situ, Kak Gina akan bagi dulu menjadi dua. Untuk euploid dibagi menjadi ada yang disebut dengan autopoliploid Jadi untuk euploid di sini dibagi menjadi dua. Pertama, ada autopoliploidi. Nah, autopoliploidi jika kita artikan ini merupakan perubahan jumlah set kromosom yang berasal dari genom spesies yang sama. Nah, biasanya juga untuk autopoliploid ini bisa diinduksi oleh zat yang bernama colchicine. Ya, jadi kalau misalnya kalian ingin membuat labu raksasa gitu ya, nah ini bisa dengan disuntikan colchicine pada saat mereka masih bunga, masih dalam bentuk bunga. Jadi sebelum berbuah kita suntikan colchicine-nya, maka di sana nanti untuk set dasar kromosomnya jadi bisa berubah. Misalnya yang tadinya 2N atau diploid bisa berubah jadi 4N atau tetraploid, kemudian bisa jadi 8N misalnya gitu ya, atau misalnya jadi dan pokoknya berkali lipat dari jumlah sebelumnya begitu ya. Oke. Jadi di sini kita tulis dapat diinduksi, bisa diinduksi atau dirangsang oleh zat colchicine. Makanya jangan heran kalau misalnya ada labu raksasa atau semangka raksasa itu biasanya disuntik colchicine ya, seperti itu. Oke. Nah, boleh di sini tambahkan contoh yang tadinya 2N atau diploid bisa berubah menjadi 4N atau tetraploid. Jadi berkali-kali lipat seperti itu. Jelas ya untuk autopoliploidi. Oke, sekarang yang kedua yaitu
allopolyploidy. Kalau kita lihat artinya, ini merupakan perubahan jumlah set dasar kromosom yang berasal dari genom spesies beda jenis ya, spesies yang beda atau yang beda jenis seperti itu ya. Nah, biasanya allopolyploidy ini ya itu dicontohkan dari persilangan dua jenis pisang. Misalnya ada pisang A dengan pisang B. Pisang A memiliki jumlah kromosom sekian, pisang B juga memiliki jumlah kromosom sekian. Ketika mereka disilangkan, ternyata menghasilkan anak pisang, yaitu pisang C ibu sebut ya. Nah, si pisang C ini, si jumlah set dasar kromosomnya itu merupakan gabungan dari kedua induk. Jadi ditotalkan. Jadi tetap saja seluruh set dasar untuk si anak pisang ini jadinya berubah semuanya, berubah total. Misalnya harusnya kan misalkan pisang, kalau yang ini misalkan 2N, yang ini 4N gitu ya istilahnya. Nah, di sini nanti jadi gabungannya. Seperti itu kurang lebih ya. Oke. Nah, di sini boleh ditulis contohnya pada persilangan pisang. Contoh persilangan pisang yang beda jenis. Atau boleh langsung saja contoh pisang beda jenis boleh ya. Oke. Nah, sekarang yang kedua, aneuploid. Nah, aneuploid pernah seperti tadi ibu katakan bahwa ini merupakan perubahan sebagian dari set dasar kromosom. Ya, biasanya aneuploid di sini ya, ini dapat terjadi karena adanya peristiwa anafase lag ya, atau juga di sini ya, dan non disjunction. Nah, seperti ini. Apakah itu anafase lag? Anafase lag, kalian masih ingat mengenai pembelahan sel? Dalam pembelahan sel ada proses ketika si kromosom akan ditarik oleh benang spindle. Masih ingat? Nah, bolehlah Kak Gina sebutkan kromosom atau misalkan mau kromatid boleh sama saja. Jadi ketika misalnya saat akan melakukan anafase, kan anafase itu identik dengan gambar bahwa si kromosom akan berpisah. Kenapa dia bisa berpisah? Karena si sentromernya itu nanti terikat pada benang spindle, sehingga si kromosom yang tadinya bentuk X bisa jadi masing-masing kromosomnya berpisah dan masing-masing bawa satu kromatid atau sebaliknya gitu ya, tergantung dari anafasenya anafase berapa. Nah, anafase lagi di sini ya terjadi. Jadi harusnya si sentromer itu diikat oleh benang spindle. Nah, ini tidak terikat, jadi gagal terikat sehingga jadilah kegagalan anafase. Nah, dari situlah bisa mengakibatkan perubahan dari sebagian jumlah kromosom yang nantinya akan menjadi perubahan pada individu tersebut, terutama dari fenotip, ya, seperti itu. Oke, nah di sini itu ya anafase lag. Oke, jadi di sini bisa diartikan boleh tulis di sini ya, anafase lag, yaitu kegagalan benang spindle, kegagalan kromatid gitu ya, melekat pada benang spindle gitu. Di kegagalan kromatid melekat pada benang spindle mengakibatkan anafasenya jadi gagal. Jadi pada intinya nanti ada satu sel yang
mengandung kromosom, ada satu sel yang tidak punya kromosom, seperti itu ya. Atau di sini ada non-disjunction. Non-disjunction ini bisa diartikan atau dengan kata lain dia adalah gagal berpisah. Nah, biasanya proses non-disjunction ini, si kromosom atau kromatin tetap dia bisa menempel pada benang spindle gitu ya. Namun tidak berpisah, jadi gagal untuk berpisah. Nah, biasanya ini terjadi pada proses gametogenesis, tepatnya pada meiosis 1 atau meiosis 1, khususnya anafase 1 dan juga meiosis 2 atau anafase 2. Begitu ya, itu lebih spesifiknya. Oke. Jadi non-disjunction biasanya ini terjadi pada meiosis 1, nah dalam kurung anafase 1 ya, karena perpisahan pasti akan terjadi pada anafase, dan meiosis 2, meiosis kedua. Oke, atau di sini disebut dengan anafase 2. Nah, ini saat gametogenesis ya. Jadi harus diperkuat lagi saat gametogenesis. Gametogenesis. Jadi takutnya kalian lupa, jadi sama ibu diperjelas ya. Oke. Nah, seperti itu. Nah, aneuploid di sini menyebabkan beberapa hal ya. Nah, terutama contoh-contohnya yaitu ada sindrom-sindrom, pasti kalian kenal kan? Nah, ada sindrom Down, sindrom Edward, sindrom Patau gitu ya. Nah, tapi sebelum kita bahas ke sana, kita lihat dulu di sini istilah-istilahnya ya. Untuk aneuploid di sini, nih akibatnya atau macamnya dulu ya, jangan dulu ke akibat. Ada yang disebut dengan monosomi ya, kekurangan satu kromosom, satu kromosom ya. Contoh, ini 2N-1. Jadi harusnya jumlahnya untuk manusia itu kan jumlah kromosomnya 46. Ini -1 berarti jadi 45 gitu ya. Kemudian ada juga trisomi ya. Kalau disomi nggak ada, adanya trisomi. Ini kelebihan satu kromosom 2N+1. Jadi harusnya dia 46, ini malah 47. Ya, padahal kan 47 itu sebetulnya gorila, tapi penampakan di manusia tidak seperti gorila loh ya. Nanti di sini banyak menimbulkan sindrom. Oke. Nah, kemudian ada tetrasomi, pentasomi, heksasomi, gitu ya. Dan lain-lain. Untuk tetrasomi berarti di sini 2N tambah 2. Kemudian pentasomi 2N tambah 3. Heksasomi 2N tambah 4. Dan lain-lain. Oke, jelas ya. Nah, selanjutnya Kak Gina akan jelaskan mengenai apa sih dampaknya pada kasus monosomi dan trisomi. Yuk kita lihat.